Bab 452. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia bisa mengembalikan 150% dari damage yang aku lakukan. Itu pasti hal yang hanya terjadi sekali saja. Semua orang di dunia memperhatikan Grid. Para pemain yang berpartisipasi dalam PvP sekarang, serta Priest yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Grid. Dia menggabungkan kekuatan kelas atas dengan keterampilan blacksmith terbaik. Dan dia juga mampu menggunakan kekuatan luar biasa, sebagai Tuan Overgearet. Ada banyak kekuatan di dunia yang belum terbukti luar biasa. Tapi, dia diawasi dengan penuh kewaspadaan. Ini adalah peluang besar untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Grid. Jadi, orang-orang fokus pada Grid, terutama Kraugel. Grid. Jika Kraugel memikirkan ibunya, dia berharap Grid tidak akan mencapai final. Tapi, hatinya menginginkan hasil yang sebaliknya. Dia ingin bersaing dengan Grid. Dia ingin bertarung, menikmati, dan berkembang dengan Grid. Petik 1. Keserakahan yang egois. Kraugel dengan sakit hati menekan hatinya dan meninggalkan ruang tunggu. Itu untuk mempersiapkan putaran kedua yang akan dimulai dalam 30 menit. Bu. Bo. Kerumunan itu mencemooh. Di tengah cemoohan, kutukan Cina bisa didengar. Nichi Van Lema. Itu 100% orang Korea. Bagaimanapun juga, kerumunan tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka terhadap Hao. Bahkan ada orang yang membuang sampah. Kenapa kamu menyerah? Setelah lockout, Grid menolak wawancara dari tuan rumah dan berlari ke Hao. Mengapa dia menyerah, setelah mengalahkan Grid selama 20 menit? Itu jelas menamparkan dan memukulnya. Rasanya, Grid tidak menang. Yang terpenting, Grid ingin bertarung lebih lama untuk mengurangi cooldown dari assimilation dan mendapatkan XP item. Peok. Hao yang wajahnya ditabrak botol plastik yang dilemparkan oleh seorang penonton Cina, berbalik ke arah Grid. Matanya jernih saat dia memandang Grid, tidak ada tanda-tanda kemarahan, dendam, atau penyesalan dimanapun. Bodoh untuk bertahan dalam kekalahan. Segalanya akan berbeda, jika itu tidak resmi. Hao akan bertarung melawan Grid tanpa menyerah sampai menit terakhir. Dia akan belajar. Tapi, ini adalah kompetisi nasional. Semua jenis orang menonton pertempuran dan ada risiko besar dalam mengungkapkan semua keahliannya. Aku sudah bertarung denganmu selama 20 menit. Tapi, sikapku sejak awal adalah masalahnya. Aku malu, karena aku tidak mengenali keahlianmu. Grid ada di atasnya. Hao menyadari kebenaran dan dengan rendah hati menundukkan kepalanya. Aku kagum padamu. Pikirkan tentang itu. Mengapa Grid menyebut dirinya bodoh? Kemudian, Hao melihat ke belakang. Masa lalu Grid. Semua informasi tentang dia. Kemudian Hao bisa sampai pada suatu kesimpulan. Grid telah mencapai posisi ini, karena kerja kerasnya. Ranker lain memiliki senjata, bakat bawaan. Kamu spesial. Gairah Hao menyala. Orang selanjutnya sejak Kraugel. Itu juga kebalikan dari Kraugel. Si jenius Kraugel adalah langit sejak awal. Grid yang bodoh itu adalah sebuah menara. Dia menumpuk batu-batu itu sepotong demi sepotong dan menuju ke langit. Hao tidak punya pilihan selain merasa kagum. Namun, ada satu hal yang membuatnya khawatir. Jangan sampai jatuh. Sebuah menara pada akhirnya akan runtuh. Semakin tinggi akumulasi, semakin berisiko. Jika Grid menemui bencana yang tidak dapat diatasi dengan upaya, diragukan jika dia dapat melarikan diri dari dampaknya. Hao tidak tahu, apakah Grid akan mengakui kekalahan atau menyerah. Aku tidak tahu, siapa yang harus aku khawatirkan saat ini. Hao tersenyum dan berbalik ke Grid. Jika Grid menghancurkan langit, aku harus melayani Grid. Kata-kata Lawel yang kuat sekali lagi terdengar di benaknya. Kali ini, Hao tidak lagi tersinggung. 32 peserta memasuki babak kedua. Di antara mereka adalah kandidat terkuat, Kraugel Rusia, Chris Kanada, Damian dan Katz Jepang, Skull Amerika Serikat, Pon Spanyol, dan Regas Inggris. Dan ada Grid Korea. Hei, aku tidak berharap Hao China akan tersingkir di babak pertama. Itu juga kekalahan. Itu adalah insiden yang belum pernah terjadi. Kemampuan Grid untuk menumbuhkan dan memulihkan harapan Hao yang melampaui batas. Tidak peduli seberapa keras Grid dipukuli, dia seperti zombie dan atak powernya bahkan menjadi lebih kuat. Tapi, Hao masih mudah menyerah. Mungkin stamina Hao terlalu lemah. Babak kedua dimulai, ketika para komentator berbicara. Isi pertandingan tidak buruk. Itu adalah situasi, di mana masing-masing kandidat yang menang mengalahkan lawan untuk maju ke babak berikutnya. Kraugel dengan mudah menang tanpa membiarkan satu serangan pun. Skull melakukan yang terbaik dengan keyakinan, jika dia akan memimpin Amerika Serikat menuju kemenangan. Katz mabuk oleh kekuatannya sendiri. Pon menang sambil bermimpi, tentang menjadi Spearman terbaik. Itu terjadi, ketika peringkat mulai turun sedikit, karena tidak ada kejutan besar. Akhirnya tiba di sini. Pertandingan ke-15 di babak kedua. Wah! Suasana Stadion Nasional Stade de France yang agak sepi, berubah drastis. Peringkat siaran internasional naik tajam. Itu sekilas tentang seberapa tinggi minat pada pertandingan ke-15 itu. Karakter utama pertandingan yang telah ditunggu semua orang. Damian dan Regas. Regas dan Damian. Player paus pertama, Damian.
Dia berspesialisasi dalam pedang dan sihir, memiliki kekuatan tank dan kekuatan buff yang luar biasa, selain kekuatan pemulihannya. Dia membual keseimbangan tempur sempurna, dan sebanding dengan Kraugel dan Grid. Regas juga tidak bisa diabaikan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia adalah yang terkuat, sejak hari ketika Overgeared Guild adalah sedekah guild. Dia adalah idola semua seniman bela diri di dunia untuk waktu yang lama, dan menarik perhatian sebagai satu-satunya kelas Asura. Bukankah kelas Asura benar-benar rumit? Dikatakan, itu memiliki kesulitan tertinggi di antara kelas-kelas kemajuan ketiga. Aku lebih suka mendapatkan kelas tersembunyi daripada Asura. Ada spekulasi, jika kelas kemajuan keempat Asura akan dihubungkan dengan kelas tersembunyi. Karena hal ini, banyak seniman bela diri belum beralih ke kelas kemajuan ketiga dan berfokus pada quest kelas Asura. Kekuatan Asura luar biasa. Setiap skill memiliki akurasi tinggi yang tidak normal dan setiap pukulan menambah kerusakan combo. Ada aspek tambahan, yang ketika bertarung dengan musuh, dia memberikan damage petir tambahan. Tapi dipertanyakan, apakah dia bisa menghubungkan combo dengan Damian? Tidak ada yang bisa memprediksi pemenang. Damian dan Regas saling menyapa di atas panggung. Rasanya aneh, bertemu denganmu di tempat seperti ini. Iya. Keduanya tersenyum. Mereka biasanya teman yang sangat baik. Damian menyukai Regas yang tidak pernah membencinya, karena menjadi seorang otaku. Sementara, Regas hanya ramah kepada orang-orang. Tapi, mata mereka berubah, saat mereka menerima sinyal untuk memulai pertempuran. Perlindungan ilahi, inkarnasi cahaya, berkah Dewi. Sejak awal, Damian menggunakan buff yang meningkatkan attack power, defense, semua statistik, dan mengeluarkan perisai. Itu karena, tidak mungkin berurusan dengan Regas, dalam keadaan tanpa buff. Hebat, hahat. Damian dikelilingi oleh aura emas dan perak yang memancarkan sinar yang cemerlang. Regas tidak bisa menemukan celah, dan bergegas ke arahnya. Kraugel yang kembali ke ruang tunggu dan menonton pertandingan, jarang kagum. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Jika lawan menggunakan buff, kamu harus membeli waktu sampai buff berakhir. Apalagi jika lawannya adalah seseorang yang kuat seperti Damian. Kraugel tidak bisa mengerti, mengapa Regas mencoba pertandingan frontal melawan Damian. Bahkan, dia pikir itu terlalu sulit untuk menyentuh Damian dalam kondisi diperkuat buff. Seperti yang dia harapkan, Regas bergegas dan menerima serangan balik. Perisai Damian menyerap damage dan melepaskan serangan yang cepat dan rumit. Asura memiliki defense terburuk dan itu hancur ringan. Tidak mungkin. Regas melawan perisai Damian, memungkinkan serangan dan tidak khawatir tentang ukuran HP-nya yang menurun dengan cepat. Attack speed-nya perlahan, tapi semakin cepat dengan pasti. Tapi, satu-satunya orang yang mendeteksi ini adalah Kraugel. Bahkan Damian tidak melihat sedikit perubahan dalam Regas dan sebelum dia menyadarinya, dia membiarkan serangan balik yang kuat. Batuk. Damian tidak punya waktu untuk mengangkat perisai, saat dia dipukul di perut. Itu menyebabkan dia jatuh ke tanah. Wajahnya kemudian dipukul oleh lutut kejam Regas. Kuk. Damage serangan kedua berbeda dari yang pertama. Pukulan kedua lebih menyakitkan. Pukulan ketiga akan lebih menyakitkan. Aku tidak bisa membiarkannya mencapai combo. Damian buru-buru mengangkat perisainya. Pengaturan waktu dan sudutnya sempurna, untuk memblokir tinju Regas. Tepat sebelum tinju Regas diblokir oleh perisai besar, persegi. Astaga. Keok. Damian batuk darah lagi. Dia dikejutkan oleh tendangan Regas. Kapan dia menendang? Regas bisa dengan bebas menggerakkan tangan dan kakinya, tanpa perbedaan waktu. Tidak ada yang terkejut dengan keterampilan Regas. Regas yang mengalahkan Chris peringkat 3 di kompetisi nasional tahun lalu, dan memainkan pertandingan yang bagus dengan Grid. Dia telah berevolusi lebih lanjut. Dia memiliki keterampilan kontrol yang baik dibandingkan dengan Hao, dan telah melampaui keberadaan seorang seniman bela diri. Aku hanya bisa merasakan kekaguman. Akankah Regas menang kali ini? Karena semua orang dengan hati-hati menebak, serangan Regas berikutnya menyerang dagu Damian. Wow! Kerumunan berseru. Semakin banyak combo yang dikaitkan, semakin banyak damage yang diberikan Regas. Ukuran kesehatan Damian sangat berkurang. Tapi Damian adalah seorang paus. Goddess Breath. Skill pemulihan mutlak. Keterampilan penyembuhan yang paling kuat yang memulihkan 100% HP-nya, dan 70% HP anggota partinya. Perlindungan Dewi. Piyong. Perisai yang meniadakan serangan musuh satu kali, itu benar-benar menghentikan combo Regas. Kemudian, Damian menggunakan skill yang agresif. Goddess Urat. Wah! Sinar cahaya menghantam Regas. Pemenangnya adalah Damian. Damian vs Regas adalah pertandingan paling intens di babak pertama dan kedua. Kedua pria itu bertarung selama 31 menit dan 20 detik, menampilkan sebuah pertunjukan yang menggetarkan penonton dan pemirsa. Para komentator tidak dapat mengungkapkan kekayaan dan kedalaman konfrontasi. Mungkin itu sebabnya, orang-orang di dunia tidak bisa muncul dari perasaan senang sesudahnya. Mereka tidak bisa fokus pada apapun yang dikatakan pembawa acara di atas panggung. Tapi, itu hanya sesaat. Grid dan Chris. Saat kedua nama besar disebutkan oleh pembawa acara,
orang-orang memusatkan perhatian mereka kembali ke atas panggung.